Halo Sobat Kuy, apa kabar? Semoga kita semua baik-baik saja dan dalam keadaan sehat. Oke, kali ini saya akan menceritakan alur cerita film tentang persahabatan para remaja. Film ini sendiri berasal dari Thailand yang berjudul My True Friend. Sebelum lanjut, intro dulu kuy. Film ini berawal dari seorang remaja pria yang sedang berjalan sendirian, yang diketahui akan menuju sekolah barunya. Tapi, tiba-tiba di belakangnya muncul segerombolan orang yang berkelahi. Dan inilah awal pertemuan Song dan Gan. Saat Song sedang asik menonton yang sedang bukbek alias berkelahi, tiba-tiba muncul seorang wanita yang menariknya dan menyuruhnya untuk menjauhi keributan itu. Sesampainya di sekolah, mereka pun berkenalan dan wanita itu diketahui bernama Nem. Nem pun menjelaskan bahwa yang dia lihat tadi sedang berkelahi adalah geng spam yang berasal dari sekolah tersebut. Dia pun mengingatkan Song agar menjauhi Gan karena dia merupakan ketua dari geng spam tersebut. Diketahui Gan adalah anak yang berasal dari keluarga kaya raya, tapi orang tuanya tidak terlalu memperhatikannya karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sehingga mengakibatkan Gan menjadi anak yang sering berkelahi alias bedegong. Nem juga menyebutkan bahwa dia tidak menyukai Gan karena dia adalah penyebab kematian kakaknya. Saat sedang di kantin, Nem memperkenalkan temannya kepada Song, dan dia pun bernama Deo. Terlihat Song menyukainya sejak pandangan pertama. Ketika berada di toilet, muncul beberapa orang dan langsung menghampiri Song. Dia pun memperingati Song agar jangan pernah coba-coba mendekati Deo. Tapi tiba-tiba muncul Gan dan mereka pun langsung pergi. Sepulang sekolah, Song tak sengaja melihat geng spam yang sedang bermain sepak bola, dan tiba-tiba bola pun datang ke arah Song. Ia pun segera menendang balik ke arah geng spam tersebut. Tapi naas, bolanya mengenai wajah salah satu anggota spam, sehingga dia pun mengeluarkan kecap di hidungnya. Spontan mereka pun menghampiri Song dan bahkan hampir menghajarnya. Tapi Gan mencegahnya dan malah mengajak Song untuk ikut bermain bola bersama mereka. Setelah selesai bermain bola, Song berkenalan dengan semua anggota spam. Tiba-tiba muncul Bir dengan kedua temannya berniat menantang Gan untuk berkelahi. Di sini terlihat Gan berhasil memenangkan perkelahian itu. Tetapi karena kekalahan itu, Bir berjanji untuk membalasnya suatu saat nanti. Setibanya Song di rumah, dia pun melihat kakaknya membawa seorang pria ke rumahnya, sehingga dia pun kecewa dan ngahulang tarik di jembatan hingga larut malam. Seketika Song pun teringat Gan dan dia segera menelponnya, berniat untuk bergabung bersama geng spam. Dan akhirnya mereka pun bertemu di sebuah klub malam. Terlihat Song sangat gugup dan kaku karena dia baru pertama kali ke tempat seperti itu. Terlihat ada beberapa preman yang memalak salah satu anggota spam. Dan tak sengaja Gan pun mengetahui kejadian itu, sehingga dia pun menghajar preman itu sampai babak belur. Gan terlihat mengajak Song untuk bergabung bersama geng spam, dan Song pun akhirnya bergabung dan siap dengan segala resikonya. Setelah bergabung, Song pun harus menjalankan ritual geng spam, yaitu dengan cara saling bertukar celana dalam. Ya, meskipun si Song orangnya rada eraan, tapi dia akhirnya bertukar celana dalam dengan anggota spam yang bernama Nick, dan Song pun resmi menjadi anggota spam. Suatu hari, tak sengaja Gan melihat Nem yang sedang diganggu oleh segerombolan pria yang diketahui adalah teman-teman dari Bir. Dan dia pun berniat menyelamatkan Nem. Di sana tampak juga Bir yang tiba-tiba datang, tapi bukan untuk menghajar Gan, melainkan untuk membantunya. Dan akhirnya Gan dan Nem pun berhasil kabur. Tapi setelah Nem dibantu oleh Gan, bukannya berterima kasih, dia malah pergi begitu saja. Sesampainya di rumah, dia pun mendengar cerita kematian kakaknya yang sebenarnya dari sang ibu. Diketahui,
Kakaknya adalah pecandu berat narkoba, dan suatu hari dia mempunyai hutang terhadap bandar narkoba yang begitu besar, sampai-sampai dia tidak sanggup untuk membayarnya, sehingga dia pun dihajar habis-habisan sampai babak belur. Di sana terlihat Gun yang akan menolongnya, tapi terlambat karena pendarahan di kepalanya cukup parah dan akhirnya meninggal di tempat. Tetapi karena ibunya tidak ingin melihat nama anaknya kotor, dia pun merubah cerita seolah-olah Gunlah penyebab kematian kakaknya itu. Mendengar hal itu, Nem pun menyesal karena telah membenci Gun selama ini, dan dia pun berjanji akan meminta maaf pada Gun dan memperbaiki hubungan baiknya kepada Gun. Suatu malam, saat Song bersama teman-temannya akan ajojing di klub malam, tak sengaja dia melihat pacar kakaknya itu sedang bersama wanita lain. Spontan Song pun marah dan langsung menghajarnya. Di sini terlihat geng spam ikut membantu Song, terkecuali Nick, karena dia adalah satu-satunya anggota geng spam yang paling eueuh kawani alias penakut. Dia malah berlari ke dalam mobil dan menguncinya. Bahkan dia pun memutar musik dengan kencang agar suara perkelahian itu tidak terdengar olehnya. Terlihat ada polisi yang datang. Sontak mereka pun kabur. Dan saat akan masuk ke dalam mobil, mobilnya dikunci oleh Nick dari dalam dan dia pun tak mendengar suara teman-temannya karena memutar musik yang sangat kencang. Akhirnya mereka semua ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Di sana terlihat salah satu anggota geng spam yaitu Kla sangat marah kepada Nick. Dia pun menganggap bahwa Nick tak pantas berada di geng spam. Tapi semua anggota spam membela Nick dan menganggap Nick adalah teman kita semua. Tak lama setelah perselisihan itu, muncul orang tua mereka semua, berniat menebus dan membebaskan mereka. Namun tidak terlihat orang tua dari Gun, Song, dan Todd. Tapi di sini terlihat orang kepercayaan dari ayahnya Gun. Terlihat di sana Gun sangat sedih. Oleh karena itu, ia pun mengajak Song dan Todd untuk menginap di rumahnya. Tiba-tiba Song ditelepon oleh Nem. Ia mengajak Song untuk hadir di pesta ulang tahun Deo. Sesampainya di pesta ulang tahun, terlihat Song akan memberikan hadiah kepada Deo. Sehingga dia pun bertanya kepada Nem di mana Deo berada. Tapi Nem pun berkata bahwa Deo sedang bersama pacarnya. Mendengar hal itu, Song pun kecewa dan dia pun melampiaskannya dengan cara meminum intisari. Terlihat Todd mengajak Song untuk menghajar seseorang pria yang tidak dikenalnya. Diketahui dia dibayar oleh seorang wanita untuk menjalankan aksinya itu. Karena pengaruh intisari yang bikin happy, si Song pun menghajar pria itu habis-habisan. Dan terlihat Todd menampar wanita yang sedang bersama pria itu. Di sana terlihat Gun menarik mereka berdua untuk pergi dari sana. Saat di dalam mobil, terlihat Gun sangat marah karena Todd rela dibayar oleh seseorang yang tak ia kenal untuk melancarkan aksinya itu. Karena jika dia memang membutuhkan uang, dia dengan mudah bisa memberikannya untuk Todd. Mendengar Gun berkata seperti itu, Todd malah salah paham dan tak terima. Dia memang membutuhkan uang, tapi dia ingin dari hasil keringatnya sendiri. Seketika dia pun pergi dan melepaskan semua pakaian pemberian Gun. Keesokan harinya, datang dua pria menghampiri geng spam dan berkata, jika ingin salah satu teman mereka selamat, mereka harus menemuinya malam ini di suatu tempat. Tanpa pikir panjang, Clark dan satu orang temannya pun pergi mencari tahu di mana keberadaan Todd disekap. Dan Arm diberi tugas untuk melapor kepada Gun. Mendengar hal itu, Gun langsung menyusun strategi untuk menyelamatkan Todd. Dan terlihat Bir sedang menguping pembicaraan itu. Tiba-tiba Nem datang dan berniat untuk mencegah rencananya itu. Tapi Gun bersikeras akan tetap menolong Todd demi persahabatan mereka. Malam itu pun tiba. Geng spam datang ke tempat yang dimaksud. Mereka melihat Todd yang sudah babak belur dihajar geng yang diketahui bernama The Night Bazaar. Geng tersebut merupakan geng terbesar di kota itu. Maka tak heran, jumlah mereka pun jauh lebih banyak dibanding geng spam yang hanya beberapa orang saja. Dan tiba-tiba muncul Bir bersama teman-temannya yang lain. Dia pun tak disangka sudah lama mengagumi Gun, karena Gun selalu menggunakan tangan kosong jika berkelahi.
Dan pertarungan ini pun adalah salah satu scene paling epik yang ada di film ini. Mereka semua berjuang mati-matian demi menyelamatkan sahabatnya itu. Terlihat Gun sudah kewalahan melawan mereka, tapi dia harus mengalahkan ketua geng tersebut, yaitu Rock, untuk membawa pulang Todd. Melihat kegigihan Gun yang berniat menyelamatkan temannya itu, akhirnya Rock pun membiarkan semuanya pergi. Meskipun dengan susah payah dan banget mereka yang sudah rajet, alias babak belur, mereka pun berhasil membawa Todd pulang. Suatu hari, Gun menemui seorang wanita di kafe, dan diketahui dia sangat menyukai Gun. Wanita itu bernama Elle. Elle mengajak Gun untuk merayakan perayaan tahun baru bersamanya. Di tempat yang sama, terlihat Nem yang melihat mereka dan dia pun pergi dengan perasaan cemburu. Sepulangnya Nem ke rumah, dia pun heran karena melihat Gun tiba-tiba sudah ada di rumahnya. Di dalam perbincangan, ibunya Nem pun berkata bahwa dia akan sangat senang jika memiliki anak seperti Gun. Tapi Nem dengan sikap yang salah tingkahnya mengatakan bahwa dia tidak mau. Sore harinya, terlihat Gun sedang mendorong roda bersama Nem. Nem pun berkata bahwa sebenarnya dia ada di kafe itu, dan Gun pun mengira bahwa dia cemburu padanya. Makanya dia pun tak berani menemui Gun. Mendengar Gun berkata seperti itu, Nem pun pergi dan meninggalkan Gun sendirian mendorong roda. Malam tahun baru pun tiba. Nampak Gun yang terburu-buru karena telah berjanji kepada Elle akan menemuinya. Tapi teman-temannya menahannya, berharap Gun melewati pergantian tahun baru bersama mereka. Dan pergantian tahun pun tiba. Di tempat lain, terlihat Elle yang kecewa karena mengira bahwa Gun tidak akan menemuinya. Setelah Gun berpesta bersama teman-temannya, Gun pun berpamitan dengan buru-buru, karena sudah berjanji akan menemui seseorang. Tak lama Gun meninggalkan parkiran, tiba-tiba datang beberapa orang dan langsung mengeroyok anggota Sperm. Tapi tiba-tiba Gun pun kembali dan menolong teman-temannya itu. Dan hal yang tak diinginkan pun terjadi. Gun pun tertusuk menggunakan obeng yang telah mereka siapkan. Tapi karena Gun tidak ingin membuat teman-temannya cemas, dia pun memilih untuk tidak menceritakannya dan memilih untuk pergi. Sesampainya di tempat Elle, dia pun segera turun dari mobilnya dan langsung tergeletak memegang perutnya yang sudah berlumuran darah. Terlihat Elle pun menangis dan langsung membawa Gun ke rumah sakit. Terlihat semua anggota geng Spam bersama Nem datang ke rumah sakit untuk mencari tahu kondisi Gun. Terlihat juga kedua orang tuanya hadir di sana. Mereka sangat menyesal karena tak pernah memperhatikan Gun. Mereka pun semua menangis mendengar berita bahwa Gun dinyatakan sudah meninggal. Seketika Nem pun memarahi semua anggota Spam dan menanyakan kenapa ini semua bisa terjadi. Kenapa tidak ada yang menolong Gun? Padahal diketahui Gun selalu ada untuk mereka semua di saat mereka semua sedang kesulitan. Song yang tak terima atas kematian sahabatnya itu langsung berlari, berniat untuk mencari pelaku yang menusuk Gun. Setelah cukup lama mencari, akhirnya dia pun bertemu dengan si pelaku. Dan ternyata orang yang menusuk Gun itu adalah Kang, salah satu anggota geng The Night Bazaar.
Tapi karena emosi Song sudah tidak terkontrol, dia pun menghajar orang itu secara membabi buta. Bahkan hampir saja Song menusuk orang itu menggunakan obeng yang sama untuk membunuh Gan. Dan polisi pun datang untuk mengamankan pelaku pembunuhan Gan. Dan film pun tamat. Film ini sendiri mengajarkan kita semua untuk selalu menghargai apa itu arti persahabatan, dan mengingatkan kepada semua laki-laki untuk selalu menepati janjinya kepada siapapun.